siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai sertifikasi dosen tahun 2024. Perkenalkan, saya Liana Fatma Leslie Pratiwi, SPMSC, salah satu dosen dari program studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT DPT di bidang pendidikan dan pengajaran. Sesuai dengan keilmuan yang saya kuasai, saya diberikan kesempatan untuk mengajar beberapa mata kuliah. Namun, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Manajemen. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Dasar Manajemen. Mata kuliah Dasar Manajemen merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot sebesar 2 SKS teori yang dibuka bagi mahasiswa program studi S1 Agribisnis pada semester 1 dan S1 Ilmu Tanah pada semester 2. Mata kuliah Dasar Manajemen mempelajari tentang lingkup manajemen dan manajer yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Mata kuliah Dasar Manajemen juga mempelajari tentang lingkungan manajemen, etika bisnis, dan juga strategi manajemen. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPKL 3 menguasai konsep dan teori, metodologi penelitian, dan berbagai alat pengambilan keputusan. CPL 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 6 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL 7 mampu menyelesaikan masalah dengan skills dan pengetahuan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini yaitu CPMK pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan dan memperhatikan nilai humaniora dalam ruang lingkup organisasi dan manajemen. CPMK 2 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan dengan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPMK 3 mampu menguasai konsep teori, berbagai alat pengambilan keputusan dengan pemikiran visioner, suka belajar, percaya diri, dan pantang menyerah dalam proses pengorganisasian sumber daya manusia dan kepemimpinan untuk membuat suatu keputusan dan pencapaian tujuan. CPMK 4 mampu menganalisis masalah manajerial dan fungsi organisasi, serta mengambil solusi yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan terkait pengawasan dalam kinerja organisasi dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Referensi yang digunakan di mata kuliah dasar manajemen diantaranya adalah sistem pembelajaran di mata kuliah dasar manajemen dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan pembelajaran kolaboratif berbasis studi kasus atau case-based learning. Penugasan berupa case-based learning dilakukan secara individu dan kelompok melalui penugasan langsung dan melalui LMS Padawimaya UPN Veteran Yogyakarta. Case-based learning adalah metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus nyata yang dalam CBL mahasiswa ditantang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan berdasarkan situasi kompleks yang mereka temui dalam dunia nyata. Proses ini memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan aplikasi praktis sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan berpikir kritis yang lebih kuat. Bentuk pembelajaran secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom meeting. Sedangkan kuliah asinkronus dilakukan melalui LMS Padawimaya UPN Veteran Yogyakarta, dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa untuk berdiskusi dapat dilakukan melalui WhatsApp grup mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah dasar manajemen dilakukan selama 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 1 kali ujian tengah semester atau UTS dan 7 pertemuan kuliah sebelum UTS, serta 1 kali ujian akhir semester atau UAS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Dalam pembelajaran, metode penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi langsung, dan juga kuis. Metode ceramah dilakukan dengan tujuan agar konsep dasar manajemen dapat dipahami secara baik oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Metode diskusi dilakukan agar mahasiswa menjadi aktif dan terlatih untuk berpikir kritis, sistematis, dan mencari solusi dalam pemecahan masalah. Hal ini menjadi prioritas yang penting dalam tolak ukur pencapaian kesuksesan mata kuliah. Sedangkan kuis akan diberikan kepada mahasiswa untuk melihat pemahaman konsep dan studi kasus dengan penilaian sebagai penunjang nilai akhir perkuliahan. Kuis dikerjakan dan dikumpulkan secara langsung. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah dasar manajemen diperoleh dari kuis interaktif, penugasan diskusi studi kasus, UTS, dan juga UAS. Kemudian UTS dan UAS dilakukan dengan menggunakan soal dengan rubrik ISAI. Dengan mengakumulasikan bobot penilaian tersebut, diperoleh pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah dasar manajemen yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut.
bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar manajemen. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka pada pertemuan ke-13 dengan materi fungsi manajemen pengendalian atau controlling. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mulyana. Ya, terima kasih. Pada kali ini kita akan kuliah dasar manajemen. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Kita langsung masuk ke materi ya. Baik, pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-13, nanti akan membahas terkait dengan pengendalian. Ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya terkait dengan fungsi manajemen yang lain. Ada yang bisa menyebutkan tidak? Sebelumnya kita belajar terkait dengan fungsi manajemen apa saja sebelum masuk ke pengendalian? Jadi kemarin kita belajar tentang fungsi perencanaan, pengorganisasian, sama activating, Bu. Oke, terima kasih Vinka. Nah, seperti yang sudah disampaikan Vinka, kita kemarin sudah belajar ya terkait dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan juga actuating. Nah, nanti ketika fungsi perencanaan dan juga pengorganisasian sudah berjalan dan memasuki fungsi actuating, nah terakhir kita kemudian menjalankan fungsi pengendalian. Nah, bagaimana fungsi pengendalian? Nanti kita akan membahasnya di kuliah kita. Nah, sebelumnya ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah kita. Diharapkan di pertemuan ke-13 ini kita mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kedua dan juga keempat. Serta sub capaian pembelajaran mata kuliah berupa mahasiswa mampu menguraikan dasar pengawasan serta pengelolaan pekerjaan, dan rantai nilai serta mampu memberikan argumentasi terkait kasus tentang pengawasan dalam kinerja organisasi. Nah, ini outline mata kuliah kita pada hari ini. Nanti ada definisi pengendalian, ada proses pengendalian, kemudian jenis-jenis pengendalian, dan juga yang terakhir adalah alat ukur kinerja organisasi. Nah, apa itu pengendalian? Nah, menurut definisinya, pengendalian itu merupakan fungsi manajemen yang melibatkan tiga hal ya. Di sini ada tiga kata kunci, yaitu adalah pemantauan, perbandingan, dan juga koreksi kinerja kerja. Terus kemudian, mengapa pengendalian ini menjadi penting? Karena pengendalian ini memberikan hubungan timbal balik ke perencanaan. Nah, jika manajer tidak melakukan pengendalian, maka mereka tidak akan tahu apakah tujuan dan rencana mereka telah tercapai dan tindakan apa yang harus diambil di masa depan. Nah, pokoknya pengendalian itu kuncinya ada tiga ya. Pemantauan, perbandingan, dan juga koreksi kinerja kerja. Nah, kemudian prosesnya seperti apa? Tiga kata kunci ini. Nah, kita lihat di sini ada tiga step ya. Step pertama, kedua, ketiga. Ini berasal dari tiga kata kunci tadi. Nah, yang pertama kita melihat, kan kita ingin mencapai yang namanya goals ya, atau tujuan di dalam organisasi kita. Baik di organisasi, di divisi, departemen, ataupun secara individual. Nah, pertama kita ingin mengukur kinerja aktual dulu. Kinerja aktual itu apa? Kinerja yang sudah terjadi, yang kita lakukan. Itu adalah kinerja aktual. Itu adalah step yang pertama. Terus kemudian kita membuat step yang kedua. Kita membandingkan kinerja kita ini tadi dengan standar yang ada.
Standarnya dari mana? Dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu adalah fungsi perencanaan. Dan yang ketiga adalah kita mengambil tindakan manajerial. Tadi kan kita melihat ya, kinerja kita yang sekarang sama tidak tuh dengan perencanaan yang kita buat. Kita sama tidak dengan perencanaan yang kita buat di awal. Nah, ketika ada perbedaan, nah di situ berarti ada penyimpangan. Nah, kita mau memperbaiki penyimpangan kah? Atau kita melihat standar kita yang tidak memadai, berarti kita bisa memperbaikinya dengan kita mengganti standar kita. Nah, ini tadi adalah cara teoritis ya, adalah 3 hal ini. Kemudian kita melihat ya, kita melihat contohnya bagaimana, kapan pengendalian ini dilakukan. Nah, ini ada contoh nih. Ada contoh misalkan saja kita punya usaha coffee shop ya, coffee shop. Terus kemudian di dalam coffee shop ini kita di dalam perencanaan ya, kita punya perencanaan dulu tuh fungsi yang pertama, kita punya target bahwa kita harus menjual 100 buah di bulan Juni ini. Terus kemudian kita melakukan pengorganisasian ya, di situ kita punya banyak sumber daya dan kemudian akhirnya kita melakukan ya actuating, di situ juga ada fungsi leadership. Dan ternyata di Juni ini kita evaluasi ya, kita evaluasi bahwa ternyata di pertengahan bulan Juni ini kita hanya menjual 20 buah kopi aja. Terus kemudian padahal standar kita itu 100 buah. Nah, di tengah bulan ini kita hanya bisa menjual 20 kopi aja. Kemudian kita melakukan pengendalian di sini. Jadi pengendalian itu tidak hanya di akhir periode ya, misal di akhir bulan Juni, kita bisa melakukan pengendalian di tengah bulan Juni juga. Di pertengahan kegiatan tuh kita bisa melakukan pengendalian. Terus kemudian kita evaluasi apa yang salah ya, kenapa kok di pertengahan bulan kok hanya 20 buah? Harusnya paling tidak minimal setengahnya ya 50 buah. Nah, kita lihat bahwa ternyata di sini ada peristiwa COVID-19 ya. Ada COVID-19 di sini, ada pandemi. Nah, ternyata ada pandemi itu orang tidak beli langsung di coffee shop ya. Mereka karena tidak keluar rumah, maka mereka banyak melakukan pembelian melalui online. Nah, kemudian kita ubah strategi marketing kita menggunakan penjualan atau pemasaran melalui online. Nah, di sini kita memanfaatkan GrabFood, kemudian Shopee Food, kemudian Gojek ya, GoFood gitu. Nah, di situ kita berupaya ya membuat strategi pemasaran. Nah, terus kemudian kita evaluasi lagi. Oh, ternyata ketika kita menggunakan sistem pemasaran yang online tadi, ternyata kinerja kita bertambah ya. Ini di akhir bulan itu menjadi 60 buah. Lah, walaupun sudah bertambah banyak, tapi kenapa tidak bisa memenuhi target? Nah, di sini di akhir periode kita lakukan pengendalian lagi. Kita lihat evaluasi lagi. Apalagi yang salah ya? Nah, kita sudah memperbaiki kinerja, tapi masih saja tidak mencapai target. Nah, kemudian di periode berikutnya kita buat bagaimana? Kita evaluasi bahwa, oh, karena pandemi ini tadi, ternyata orang tidak banyak yang minum kopi, karena mereka ingin menjaga stamina ya, meningkatkan imun tubuh, jadi mereka banyak yang minum temulawak gitu. Ataupun kencur ya, pokoknya yang herbal-herbal lah ya. Nah, terus akhirnya kita yang menurunkan target saja bahwa standar kita bukan 100 buah lagi, tapi kita turunkan menjadi yang lebih real, yaitu adalah 60 buah. Nah, itu adalah yang namanya pengendalian gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengendalian itu bisa dilakukan di tengah ya tadi ya. Berarti jenis pengendalian ya, ini jenis pengendalian ada yang masukkan input, ada yang proses dan ada yang keluaran. Yang saya jelaskan tadi, yang di pertengahan bulan tadi adalah pengendalian sejalan. Jadi kita memecahkan masalah pada saat terjadi, walaupun itu ada di tengah prosesnya. Nah, ketika sudah selesai ya, masalah sudah terjadi, ini namanya pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian di depan sebelum semuanya terjadi. Itu namanya pengendalian umpan depan.
Nah, makanya kalian mengenal istilah yang namanya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah untuk apa? Untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga dikendalikan di depan ini. Jadi bisa di depan, di tengah, ataupun di akhir ya, jenis-jenis pengendalian ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ada, Bu. Ya, sudah jelas Belum, ya. Bu, sudah jelas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini tadi ya, seperti yang sudah disebutkan Vinka tadi, manajemen ada 4 fungsi. Nah, apakah ketika sudah sampai di pengendalian ini kemudian fungsi manajemen berhenti, kita tidak melakukan fungsi manajemen lagi? Tidak ya, kita tetap melakukan fungsi manajemen kembali lagi ke perencanaan. Sehingga ketika kita menggambarkan apa itu manajemen, kita menggambarkannya dengan bentuk lingkaran, circle. Jadi sesuatu hal yang proses yang tidak berhenti-henti. Ketika sudah di perencanaan, pengorganisasian, kemudian actuating ya, di situ salah satunya kita melihat penggerakkan melalui fungsi leading, pengendalian, kita kembali lagi ke perencanaan. Terus berputar ya, tidak pernah berhenti ketika organisasi itu masih berjalan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah alat ukur kinerja organisasi. Alat ukur kinerjanya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pengendalian keuangan, bisa kita lihat dari pengendalian anggaran dan juga analisis rasio. Anggaran itu apa? Kita menganggarkan di dalam perencanaan. Di dalam perencanaan untuk suatu kegiatan kita menganggarkan budget berapa. Kemudian kita bandingkan dengan realisasinya. Nah, kalau terjadi gap di sini, kita harus melakukan pengendalian. Kalau sama ya sudah benar ya, berarti antara anggaran dan realisasi. Dan juga melihat di dalam analisis rasio, kita bandingkan antara neraca dan juga laporan pendapatan, apakah sama atau tidak. Kalau ada gap di sini juga berarti ada penyimpangan, berarti kita harus melakukan pengendalian. Dan yang terakhir itu adalah balance sheet scorecard. Nah, di sini ada 4 elemen ya untuk menilainya, yaitu dari keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga sumber daya manusia. Ya, mirip ya dengan yang tadi ya, yang pengendalian anggaran tadi. Kita lihat dari segi keuangan, apakah biaya-biaya yang kita keluarkan itu efisien atau tidak? Atau ada kebocoran atau tidak? Kita lihat di sini. Kemudian dari segi pelanggan. Pelanggan kita lihat, apakah pelanggan kita puas atau tidak dengan layanan kita. Jadi kalau kita menilai kepuasan pelanggan itu penting ya, karena kita harus melihat pelanggan kita itu loyal atau tidak. Kita sudah mencapai kepuasan pelanggan atau tidak. Karena pebisnis itu yang dicari adalah pelanggan-pelanggan yang loyal, bukan hanya pelanggan yang mampir saja. Mampir, beli banyak, sudah hilang. Nah, kalau pelanggan yang loyal, dia akan terus membeli. Walaupun kuantitasnya sedikit, tapi intensitasnya banyak. Ini adalah termasuk salah satu kinerja kita lihat di situ. Kemudian ada proses internal dan juga ada sumber daya manusia. Nah, di sini kita melihat dari sudut pandang karyawan ya, sumber daya manusia. Karyawan kita itu apakah sehat atau tidak? Atau jangan-jangan karyawan kita itu stres selama ini bekerja di perusahaan kita. Nah, ketika karyawan stres, nah, di sini muncul ya biaya. Biaya apa? Biaya kita untuk kita ini memberikan perawatan secara psikologi kepada karyawan. Jadi sehingga muncul ya biaya lagi gitu. Maunya kita ngirit, malah muncul biaya lagi. Nah, kemudian semuanya ini digunakan untuk melihat apakah tujuan dari organisasi sudah tercapai atau belum semuanya. Jadi ada 4 ya alat ukur kinerja organisasi. Nah, untuk materi seperti biasa ya, kita menggunakan LMS kita atau Learning Management System kita adalah Spada Wimaya. Nanti materi ya bisa diunduh di sana. Kemudian yang terakhir, apakah ada pertanyaan lagi nih sebelum
kita masuk ke akhir kuliah kita. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Tidak, Bu, sudah paham. Ya, tidak, sudah paham. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ini untuk yang terakhir sekali. Kalau tadi adalah tugas pertemuan kita, kalau ini adalah tugas untuk mata kuliah kita. Karena mata kuliah kita ini merupakan mata kuliah yang mengadopsi case-based learning ya. Nah, sehingga kita akan melihat terkait dengan studi kasus terkait dengan manajemen di dalam suatu perusahaan agribisnis. Nah, nanti silakan kalian buat kelompok, sepertinya kelompoknya seperti pertemuan sebelum UTS saja ya kelompoknya, kemudian dibuat makalah dan dapat dipresentasikan. Nah, makalahnya nanti dikumpulkan secara bersamaan di pertemuan ke-14 pada link yang ada di Spada Wimaya. Ini adalah sistematika dari makalah kita. Nanti silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas ini bisa melalui WhatsApp grup kita ya. WhatsApp grup kita aktif sekali, jadi nanti silakan kalian bisa bertanya lewat WhatsApp. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan mata kuliah kita? Terkait dengan materi sudah jelas ya? Jelas? Sudah, Bu. Ya, Bu. sudah jelas. Kemudian terkait dengan penugasan sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas, oke. Kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Demikianlah hasil dari pemaparan RPS dan kegiatan perkuliahan dasar manajemen yang menjadi pilihan mata kuliah unggulan pada tahapan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2024. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi pihak-pihak yang terlibat. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kurangnya dari diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.